Salam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PKP streaming di sore hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran untuk hormat dan kemuliaan atas kehidupan yang kita terima. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne PKP. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Allah mengundang kita untuk terlibat dalam pekerjaan dan menerima berkat-berkat-Nya. Kepatuhan dan kesetiaan pada perintah-Nya adalah tuntutan penting untuk menjadi anak-anak yang diberkati Sang Penguasa dunia ini. Dengan rasa syukur karena kita telah dipilih sebagai anak-anak Allah dan menerima berbagai berkat dan permintaan. Kita datang beribadah kepada-Nya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian, nyanyian Kidung Jemaat 353, 1-2, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pernyataan Tuhan pada hari ini. Kami mau beribadah untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Sebelum kami mulai ibadah ini, kuduskanlah hati kami, berkati ibadah ini, Tuhan, dan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang hidup dan yang hidup. Amin. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 6 ayat 9 sampai 11. Menjauhilah daripadaku kamu sekalian dan melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ibu-ibu, dipersilakan duduk. Nyanyian Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan memanggil. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman pada saat ini. Sebelumnya mari kita siapkan bagian bacaan Alkitab pada sore hari ini dari kitab Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat 19. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur kepadamu, karena hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Di mana saat ini kami juga boleh mengambil bagian di dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Saat ini kami mau membaca sabda firman-Mu Bapa, kami mohon urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, lalu agar kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Menyambut firman Tuhan, ibu-ibu dijemput berdiri. Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat 19 menyatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Berbicara tentang mengasihi, pasti cukup mudah mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Karena setiap orang punya cerita sendiri tentang dirinya yang mengasihi Tuhan. Bahkan jika telah mengalami hidup bersamanya, itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Tetapi banyak orang percaya masa kini tidak menyadari kasih yang bagaimana yang diinginkan Tuhan, dan tidak ada tindakan untuk membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan. Dalam ayat 15 hingga ayat yang ke-17 di pasal 21 ini, kita membaca suatu peristiwa di mana Petrus mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan, sehingga Yesus harus bertanya tentang kasih Petrus kepada Yesus. Hal ini berarti mengasihi Yesus tidak pernah ada dalam kesanggupan, pengalaman, dan pengetahuan manusia sendiri. Manusia harus menyadari dan bersandar penuh pada pengetahuan Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan Tuhan diulangi sampai 3 kali, mengartikan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat penting. Dalam bahasa Indonesia, kelihatannya sama, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Tetapi dalam bahasa Yunani, pertanyaan ini mempunyai makna yang berbeda. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 2 kali Yesus bertanya dengan menggunakan kata kasih yang ada dalam bahasa Yunani, agapau atau agape, yang bermakna kasih tak bersyarat, yaitu suatu level kasih yang tertinggi. Namun Petrus hanya sanggup merespon dengan kasih yang ada dalam bahasa Yunani, berasal dari kata phileo, yang bermakna kasih terhadap sahabat. Itu sebabnya pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya tidak lagi menggunakan kata kasih yang sama, melainkan menurunkan standarnya menjadi phileo, sebagaimana kesanggupan Petrus. Saat itulah Petrus menjadi sedih. Kesedihannya disebabkan karena ia menyadari bahwa ternyata dengan kasih phileo saja ia telah gagal, karena Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali.
Padahal sebelumnya Petrus telah menyatakan bahwa kasihnya pada Kristus lebih besar dari kasih murid-muridnya yang lain. Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jawaban Petrus yang terakhir menyiratkan bahwa Petrus menyerahkan penilaian kasihnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih tahu isi hatinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat-ayat ini juga berbicara secara khusus untuk kita semua, ibu-ibu dan saya. Jangan kita merasa diri kita lebih hebat daripada Rasul Petrus, karena kita pun terkadang gagal dalam menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kadang-kadang, tetapi seringkali kita jatuh bangun dalam berbagai bentuk sikap penyangkalan terhadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada kita semua, apakah kita mengasihinya dengan kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terpengaruh dengan keadaan, kasih yang tidak akan berubah walau apapun terjadi. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati? Tuhan tahu isi hati kita, Dia tahu sejauh mana dan seberapa dalam kita mengasihinya. Kita tidak perlu menjawab pada saat ini, tetapi mari kita tunjukkan kasih kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih harus dinyatakan di dalam perbuatan dan termanifestasi di dalam pelayanan. Pelayanan yang dimaksud bukan hanya sekedar terlihat menjadi majelis, menjadi pengurus, atau aktif dalam kegiatan di gereja. Lalu ketika menghadapi tantangan, ketika ada orang yang merasa harus lebih dipentingkan, adakah kita tetap memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban? Melayani dengan kasihkah kita dalam berbagai situasi sulit? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan semakin mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tunjukkanlah bukti kasih kita dengan melakukan firman-Nya dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sesuai dengan panggilan-Nya di dalam hidup ini. Amin. Untuk merespon pelayanan firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 434 bait 1 dan 2. Bukalah hatimu bagi firman, ya Allah.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari apa yang Tuhan tanyakan kepada Petrus, sebuah pertanyaan mendasar tentang sikap hati kami kepada Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau? Kami akui, ya Tuhan, bahwa terlalu sering kami mengecewakan Tuhan. Kami menyangkali Engkau dalam berbagai sikap hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Baharuilah kami selalu, ya Bapa. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Semakin hari semakin dalam. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap hidup kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa setia kepadamu Tuhan. Membuktikan kasih kami lewat pernyataan, perbuatan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat GPIB Erena, dengan segala pelayanan yang ada di dalamnya. Para hamba-Mu yang Engkau tempatkan di dalam jemaat ini untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Ibu Ina Parapat Lende selaku Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Ana Leander Saerang sebagai Pendeta Jemaat, bahkan Pendeta Ibu Evelyn Rondo. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam setiap tugas pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka. Biarlah kehadiran mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu ini, dan biarlah Engkau memberkati mereka dengan pelayanan dan bersama dengan keluarga mereka, sehingga lewat pelayanan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh ibu-ibu, persekutuan kaum perempuan, Jemaat GPIB Erena. Kami menyerahkan keberadaan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan melihat segala keberadaan mereka. Ketika mereka berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberkati, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Ketika mereka berada di dalam situasi yang sulit, pergumulan hidup menjadi bagian dalam kehidupan mereka, Tuhan datang di tengah-tengah kehidupan mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan Engkaulah jawaban yang pasti dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pengurus PKP, Persekutuan Kaum Perempuan yang berada di seluruh sektor maupun pengurus inti. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua, ibu-ibu ini, agar setiap pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota Persekutuan Kaum Perempuan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang tua kami, orang tua lanjut usia di dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan karena usia-usia mereka. Tuhan beserta dengan mereka. Biarlah mereka juga boleh berada, bersukacita, bahagia bersama di tengah-tengah keluarga besar mereka. Memberkati mereka Tuhan, dan biarlah sukacita surgawi boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga di hari-hari tua mereka boleh berada dalam sukacita, menaikkan ungkapan syukur mereka hanya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada beserta dengan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, yang baik dari
tingkat yang tertinggi maupun yang sampai terendah di pelosok-pelosok desa. Tuhan mampukan mereka untuk memimpin negara ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan takut akan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan boleh menjadi bagian mereka sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kami yang baru yang akan dilaksanakan Tuhan pada hari Sabtu nanti dalam sidang majelis jemaat. Biarlah setiap program yang sudah dibuat Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya, memberkati sehingga setiap program yang ada itu semua boleh jadi dengan baik dan juga boleh menjadi kebaikan di dalam kehidupan berjemaat kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibu-ibu janda yang ada di seluruh jemaat GPIB Erene. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kesendirian mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka dan menjawab setiap harapan kerinduan dari mereka hari lepas hari. Bapa, terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami bersama dengan seluruh ibu-ibu persekutuan kaum perempuan jemaat GPIB Erene. Kami datang membawa doa ini kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hormat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab Mazmur 4-6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyian Kidung Jemaat 367, 1-2, Padamu Tuhan dan Allahku. Puji
Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan pada saat kami ini akan menyerahkan persembahan kami di tempat untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini, berkati pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu dijemput berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, mau tetap tinggal menyertai dan memberkati seluruh ibu-ibu persekutuan kaum perempuan Jemaat GPIB Erena, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.